Ya, selamat malam, Ya, Nardo. selamat malam. Ya, Selamat silakan Bang, malam, nyalakan Pak kamera Edis. dulu. Oke, silakan Bang. Ya, silakan. Iya, Anda kan sudah Apa nyimak dari tadi di bawah. Silakan, Anda Muslim. pernyataan anaknya keturunan Ismail maksudnya? Iya, siapa turunan Ismail di dalam Quran? Sebutkan namanya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kenapa nggak ada? Al-Quran tidak pernah menyebutkan seperti itu. Iya, kenapa? Ya karena Al-Quran tidak mengajarkan keturunan, nasab-nasab nggak pernah mengajarkan Islam. Astaga. Oke, Islam, sebentar, tenang. Ishak disebutkan nggak keturunannya oleh Quran? disebutkan. Kenapa? Ya karena Ishak itu anaknya istri pertamanya Ibrahim. Makanya disebutkan. Oke, kenapa keturunan Ismail nggak disebutkan? Ya karena ibunya Ismail itu istri kedua. Oke, istri kedua, baik. Oke, memang kalau ngomong orang Islam kayak gini alasannya. Oke. Jadi kalau keturunan istri pertama disebutkan, kalau keturunan istri kedua nggak disebutkan. Oke, jawaban orang Islam memang luar biasa. Baik. Makanya udah saya bilang 14 tahun saya nyari orang Islam yang waras, memang nggak ketemu. Oke. Sekarang saya tanya, anaknya Yakub disebutkan nggak? Anaknya Yakub dalam Al-Quran disebutkan. Disebutkan. Kenapa kok bisa disebutkan sedangkan anaknya Ismail nggak? Ya karena kalau Al-Quran semuanya disebutkan ya nggak muat Bang Edis. Oke. Perlu berapa ribu halaman untuk menyebutkan satu keturunan Ismail? Kok Anda bilang nggak muat? Silakan. Ya kalau disebutkan semua Al-Quran nggak cukup. Ya udah, kenapa Quran menyebutkan ratusan puluhan turunan Yakub, turunan Ishak, tetapi Quran tidak menyebutkan satu pun turunan Ismail? Ya itu kan sudah ketentuan yang nulis kitab Al-Quran Bang Edis. Ini Bang Edis kalau disebutkan semua kan nggak muat Bang Edis. Gini, saya kasih tahu jawabannya biar nggak ngarang. Gini, kalau ngomong itu nggak boleh ngarang. Gini loh, Tuhan itu kan berfirman, betul nggak? Ya betul. Dia berfirman kepada para nabi-nabi, betul? Betul. Untuk apa dia berfirman kepada para nabi-nabi? Untuk menyampaikan pesannya, betul? Betul. Apa tujuan pesannya itu adalah keselamatan, betul? Betul. Nah, di dalam Taurat disebutkan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian keselamatannya itu lewat Abraham dan keturunannya. Betul. Nah, yang dimaksud keturunan Abraham di sini adalah keturunan Abraham dari garisnya Ishak. Betul. Itulah kenapa Tuhan berfirman terus dari garis keturunan Ishak ini. Nah, sementara di Quran sesuai itu dengan Taurat. Dalam hal ini tidak pernah disebutkan Tuhan berfirman kepada keturunan Ismail. Ya betul. Nah, lalu cerita dari mana sekarang ada keselamatan dari garis keturunan Ismail? Itu cerita karangan para ulama kalian. Ya dari Sirah Nabawiyah Bang Edis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian bukan Quran lagi. Kalian sudah bikin kitab suci baru, namanya kitab Sirah Nabawiyah. Makanya saya bilang sama kalian, Bang, kenapa kalian sesat? Karena kalian tidak merujuk dari Taurat yang dimaksudkan oleh Quran. Sesungguhnya Quran ini datang membenarkan Taurat. Nah, Taurat bilang keselamatan dari garis keturunan Ishak, tapi kalian bikin keselamatan baru versi halusinasi. Ya, makanya kalian bikin turunan Ismail. Ya gini Bang Edis. Silakan.
Ya kan gini Bang Edi, masalah kurban saja nggak disebutkan loh. Ada yang tafsirnya Ismail, ada yang tafsirnya Ishak. Iya, karena kalian ngikutin kebingungan. Tapi kalau di Taurat itu dijelaskan yang dikorbankan itu Ishak. Kalau di Al-Quran yang dikorbankan itu siapa nggak dijelaskan. Pokoknya putra Ibrahim, ada yang tafsirnya Ishak, ada yang tafsirnya Ismail. Nah, Ulama kenapa bisa beda begitu? pendapat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Karena kalian tidak mau mengikuti kitab Taurat. Kalau kalian mengikuti kitab para ulama, ya gitu jadinya. Kan sudah saya bilang, Bang, yang menyesatkan orang Islam itu siapa? Para ulama. Di dalam Quran tidak pernah suruh lempar-lemparan batu. Umat Islam ke Arab main lempar-lemparan batu. Nggak ada di Quran suruh lempar-lempar batu, itu nggak ada. ya, Di dalam Quran saya tahu. tidak ada suruh nyium-nyium batu ke Arab. Karena kalian ngikutin Ya, kitab saya nggak Syekh tahu. ini, kitab karangan ulama, akhirnya kalian pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Sekarang gini, coba poin pentingnya ya, Anda jujur. Apakah Quran datang meneruskan ajaran sebelumnya? Ya betul, Apakah Quran membenarkan kitab sebelumnya? betul, Apakah Quran membenarkan Taurat? betul. Nah, berarti Quran harus sesuai nggak dengan kitab sebelumnya, dengan ajaran sebelumnya? Ya harus. Ya iya. Kenapa sekarang kalian malah berkata, kitab sebelumnya sudah dirubah-rubah. Kitab sebelumnya nggak ada cium batu, maka kita bikin cium batu. Makanya saya bilang, Bang, inilah yang membuat agama Islam sekarang sudah terlepas daripada Taurat dan Injil, terlepas daripada kebenaran. Makanya kalian tersesat. Makanya sekarang saya panggil kalian untuk kembali kepada Taurat dan Injil. Edi, Iya. kalau kamu Amin gentle, dong, kamu amin dong, kembali ke amin, Indonesia, amin. jangan Amin. jangan di luar ini. negeri. Kamu jangan di luar negeri, kamu penakut. Tuh kan, mulai. Nyanyi, mulai. Ya, kamu penakut, nyanyi kafir. Kamu kafir, kamu laknatullah. Dikasih tahu yang benar malah ngomong kamu kafir, laknatullah. Gimana, Bang? Yang saya serukan itu benar atau salah? Ya kalau menurut kamu benar, kalau menurutku salah. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda. Menurut Quran, yang saya serukan itu benar atau salah? Ya menurutku benar lah, agamaku Ya paling benar. Terus kenapa kamu berkata kamu di luar negeri, kamu akan saya laporkan polisi? Gini loh. Tapi kalau kamu, ya. Kita itu, Bang, mengatakan yang benar walaupun bertentangan dengan banyak orang. Karena kebanyakan orang itu hanya ikut-ikutan. Muhammad sendiri sudah ngomong, sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, betul? Ya betul. Berarti yang kebanyakan nggak yang masuk neraka? Ya kebanyakan orang muslim masuk neraka. Makanya saya bilang kebanyakan kalian ikut-ikutan. Betul. Yang masuk surga sedikit. Yang masuk surga adalah yang mengikuti Taurat dan Injil. Di dalamnya Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Itu akulah jalan dan kebenaran. Kamu tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Nah, kamu nggak pernah melihat kok. Kamu nggak pernah melihat Yesus di kamu, hanya karangan kamu saja. Pernah lihat Muhammad? Nggak pernah. Nah, ini kamu selalu standar ganda. Ketika saya bilang, ayo mengikuti Yesus, kamu nggak pernah ikuti Yesus. Sekarang, karena kamu ikut Muhammad, pernah nggak kamu lihat Muhammad? Nggak pernah. Ya nggak pernah. Nggak pernah. Gini, Muhammad saya cuma itu mau abad bilang begini. ke-7. Nando, Kalau aku abad ke-21. Nardo, Apa? intinya, aduh saya sambil makan, sorry. Intinya yang saya bilang begini, pesan Quran
untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Setuju? Iya, ada dalilnya kok. Oke. Pesan ulama apa? Untuk menjauhi Taurat dan Injil. Iya. Iya, makanya saya bilang kalian itu yang bikin sesat itu ulama kalian itu. Ya, ulama ada yang benar, ada yang sesat. Kita ini harus mengikuti ulama karena di zaman Nah, sekarang ini lagi permasalahan ulama. nggak ada nabi, nggak ada nabi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Ya itu kalangan mereka supaya mereka dapat legitimasi, supaya mereka diikuti. Mana ada di dalam Quran yang mengatakan ulama penerus para nabi? Nggak ada, itu karangan ulama itu. Yang mengikuti jejak para nabi di dalam Quran itu disebutkan apa? Yaitu mereka yang percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu bukan menuruti kitab-kitab karangan para ulama. Ya, ulama itu benar, bisa salah. Kan ini saya jawab ya. Memang hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lebih. Makanya hadis itu ada yang 300 tahunan itu ditulisnya setelah Muhammad meninggal. Ada yang doib, ada yang sahih, ada yang maudhu, ada yang hasan. Ya sudah, berarti intinya tidak ada disuruh beriman kepada kitab para ulama. Setuju? Ya setuju. Ya sudah, kenapa Anda suruh-suruh beriman kepada kitab para ulama? Ya kan gini dikit, kalau nggak mengikuti. Cium batu, sebentar. Mencium batu, lempar-lempar batu dari kitab para ulama atau kitab Al-Quran? Ya kitab para ulama. Kalau di Al-Quran nggak ada. Malah itulah yang kalian ikutin kan? Siapa yang membongkar ini kalau bukan Edis TV? Tapi gini kamu Dis ya, kamu kok suka bahas agama Islam loh? Karena banyak orang Islam yang suka bahasin agama saya kasih jawabannya. Loh Bang, banyak sekali channel-channel Islam. Abdul Somad, Adi Hidayat, ya kan, Donditan. Kalau ngonten apa? Kitabnya orang Kristen palsu. Paulus membuat-buat agama Kristen. Makanya saya buat channel tandingan untuk menjawab dan mengcounter apa yang diomongin sama mereka. Saya bukan bermaksud ngomong begini mau bikin permusuhan, enggak, sama sekali enggak. Ya, cuman murni menjawab orang-orang Islam yang sering membahas ke agama kami. Nah sekarang Bang, coba Anda jujur. Pernah nggak Allah, pernah nggak Muhammad menyebutkan bahwa Paulus lah yang membuat-buat agama Kristen? Kalau ada saya lompat dari mana? Nggak ada. Oke, kenapa? Apakah mereka lupa hal sepenting itu? Ya mereka siapa? Donitan. Bukan, apakah Allah dan Muhammad lupa menyebutkan bahwa Paulus lah yang merubah-rubah agamanya, ajaran Yesus? Ya Nabi Muhammad gak pernah menyebut Paulus Bang. Iya, masa hal sepenting itu bisa mereka lupa? Tidak ada. Tidak pernah Quran bilang bahwa ajaran-ajaran sebelumnya dirubah-rubah. Injil gak pernah ada. Itu adalah racun dari para ulama-ulama itu yang kalian makan sekarang. Supaya apa? Supaya umat Islam bukan baca Injil, bukan baca Taurat, tapi baca kitab karangan ulama itu. Supaya apa? Supaya mereka dapat untung. Makanya kata Al-Quran, sesungguhnya mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Tuhan untuk keuntungan yang sedikit. Ya itu tuh. Bikin kitab karangan sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim berbondong-bondong ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ya itu kan haji kan bagi orang yang mampu Dis. Kalau orang yang mampu nggak apa-apa naik haji.
Iya, apakah ada di Quran bahwasanya suruh ciumin sebongkah batu? Nggak ada, Dis. Itu Dari cuma mana tafsir dari hadis. mana itu berasal? Ya dari hadis Karangan siapa itu? ulama-ulama. Ya ulama, Ya, imam-imam. itulah pendiri agama Islam. Ya, makanya kalian sadar ya, supaya apa? Supaya kalian jangan disesatkan oleh para ulama kalian. Tapi gini, Dis, kalau Ya, kan? Ustadz Agus Somad, Zuma, Donditan, Rifa, Nora Aritonang kan dakwah bahas Alkitab, jadi nggak apa-apa. Nah, itu dia. Kalau bahasin kitab suci orang namanya dakwah, syiar agama. Tapi kalau dibales namanya penistaan agama. Ya kalian kan minoritas, Dis. Orang Kristen itu minoritas di Indonesia, minoritas. Ya, makanya saya bilang mentang-mentang minoritas ditindas kan gitu. Padahal ayat di Quran bilang bagaimana? Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Makanya saya bilang ya, saya itu sudah membaca Injil, baca Taurat, baca Quran. Selagi Quran itu bertentangan dengan Injil dan Taurat, itu ayat itu harus dibuang. Kenapa? Karena keseluruhan pesan Quran itu meneruskan ajaran di dalam Taurat dan Injil. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan Taurat dan Injil, maka dipastikan itu ayat karangan para ulama. Karena apa? Iya. Karena sejarah agama Islam mengatakan bahwa Quran yang ori sudah dibakar, betul? Ya betul. Iya, sekarang Quran yang ada sekarang itu susunan buatan Utsman bin Affan, betul? Betul. Iya, Quran aslinya udah dibakar kok, gimana? Ya, kalau mushaf Al-Quran itu memang itu idenya Utsman bin Affan untuk memperbarui agar kenapa? Karena penghafal Al-Quran banyak yang wafat pada waktu itu, makanya dibuatlah mushaf Al-Quran, Dis. Nah iya, tapi kan versi orisinilnya udah dibakar. Siapa yang menjamin yang sekarang itu bisa sesuai dengan Quran yang udah dibakar? Ya ini Dis ya, kalau di kalangan umat Syiah itu kan Al-Qurannya kan mushafnya kan Ali, kalau Sunni kan Utsman, dan maknanya sama. Maknanya sama, Dis. Sama-sama Islam. Iya, intinya Quran yang sekarang itu udah Quran versi yang sesudah yang dibakar kan gitu. Ya kalau Qurannya zamannya Nabi Muhammad nggak ada. Ya iya, intinya Qurannya tidak sesuai lagi dengan yang sudah dibakar sebelumnya. Anda sudah ngakuin ya udah. Oke. Kalau begitu, karena udah jam 11 malam juga, karena kita juga ini kena ban. Jadi kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke? Iya. Oke, saya turunkan dulu.